obat dopamin itu juga punya komplikasi berupa dyskinesia. Dyskinesia itu gerakan abnormal, karena seperti menari gitu. Jadi dia seperti itu bisa dikontrol, Dok? Itu nggak bisa dikontrol. Itu justru di luar kontrol. Sangat mengganggu bikin si pasien menjadi sangat menderita karena dia capek, dia jadi nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah itu pada titik itu kita bisa lakukan intervensi yang lebih jauh ya, dalam hal ini operasi. Kemudian Dok, untuk tindakan itu sendiri istilahnya itu kalau saya tidak salah stereotactic brain lesioning, benar ya Dok ya? Iya betul. Yang biasa disingkat SBL, betul ya Dok? Betul. Nah itu seperti apa Dok tindakannya itu? Ya pada prinsipnya operasinya ada dua ya, di brain stimulation dan stereotactic brain lesioning tadi ya. Pada intinya adalah mempengaruhi struktur otak yang bermasalah tadi, yang di dalam itu. Dia dipengaruhi dengan menstimulasi atau melakukan lesi atau merusak daerah itu. Kalau yang di brain stimulation, kita menanam atau mengimplan alat, yakni sebuah kabel panjang yang nanti terhubung dengan sebuah baterai yang kemudian nanti dia bisa menstimulasi secara terus-menerus struktur yang bermasalah tadi, atau kita sebut gampangnya korslet lah gitu, sehingga yang menyebabkan tremor, rigiditas dan lain-lain. Ketika si struktur yang korslet ini kita stimulasi, maka gejalanya pun berkurang atau menghilang ya. Rigiditasnya membaik, kemudian tremornya berkurang hingga menghilang ya, kemudian kinesia atau gerakannya menjadi lebih luas atau lebih enak gitu bagi pasiennya. Nah, yang operasi yang kedua adalah lesioning, dan ini yang lebih banyak digunakan. Pada prinsipnya sama, cuman kalau yang tadi yang pertama dia menstimulasi, yang ini dia melesi atau kita memanaskan daerah yang korslet tadi. Jadi ketika si daerah yang korslet ini kita panaskan, sehingga yang korslet menjadi berkurang. Ketika yang korsletnya menjadi berkurang, maka akan tampak pada pasien tuh klinisnya juga membaik ya, tremornya menghilang, nggak berkurang, kemudian kekakuannya juga membaik, seperti itu. Dan benar nggak sih Dok, selama tindakan ini pasien itu dibuat dalam kondisi sadar ya Dok? Ya betul. Betul ya Dok? Ya. Wah, canggih sekali ya Dok. Ya. Dan keunggulannya Dok, kalau dibanding dengan kita tadi bilang ya Dok, yang di awal obat minum di mana memang ada titik di mana tahap tertentu dosis itu juga tidak berefek gitu. Nah, keunggulan kita lakukan tindakan SBL ini sendiri. Jadi memang operasi ini memang digunakan atau dilakukan dalam kondisi sadar, karena kita bisa mengevaluasi secara langsung efek dari operasi tadi, baik stimulasi di brain stimulation atau dengan brain lesioning tadi. Kita bisa lihat tadinya pasiennya tremor, kemudian tremornya langsung berhenti seketika, persis seperti mematikan lampu gitu yang tadi, seperti ada tombolnya, ada switchnya kita matikan off, tremornya juga jadi berhenti. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat langsung rigiditasnya, karena kita sadar, kita bisa berkomunikasi, kita bisa perintahkan pasiennya untuk melakukan gerakan-gerakan ya, sehingga kita bisa tahu bahwa operasi ini efektif. Kemudian karena operasi ini juga dalam keadaan sadar, kita bisa lihat apakah ada efek samping yang mungkin terjadi, dan itu jadinya bisa kita hindari. Setelah operasi ini sendiri Dok, apakah dosis obat atau jumlah obat yang diminum oleh penderita itu tetap sama, atau ada kemungkinan bisa kita kurangi, bahkan kalau perlu di stop nih Dok? Iya, pada beberapa kasus bisa kita kurangi memang dosis obatnya. Tentu pengurangannya juga bertahap ya. Kemudian kita lihat juga responnya selama beberapa waktu, kita observasi beberapa saat. Cuman kalau sampai dihilangkan tidak ya, karena si pasien ini pada prinsipnya dopaminnya itu memang berkurang ya, sehingga dia tetap butuh perlu support ya Dok gitu. Dopamin dari tapi setidaknya dengan dosis obat atau jumlah obat yang bisa berkurang saja itu sudah sangat amat bermakna sih ya Dok gitu. Baik, kemudian Dok, pasca tindakan SBL ini sendiri, kapan sih Dok kita harus evaluasi ulang gitu?
ada targetnya nggak dok? Atau kira-kira estimasi berapa lama kita perlu evaluasi ulang untuk gejala Parkinsonnya ini sendiri? Kita akan evaluasi tentunya setelah operasi, ketika operasi kita evaluasi, pasca operasi dalam 1 hingga 3 bulan ke depan kita akan evaluasi klinisnya ya tadi. Berarti dalam kurun waktu kurang lebih 1-3 bulan ya dok. Yeah. Nah kemudian juga dok, ada satu pertanyaan lagi nih dok. Di awal kan kita sempat bahas ya dok, Parkinson itu merupakan salah satu penyakit degeneratif, di mana memang udah kodratnya kan ya dok, kita semua pasti juga akan menua nih dok. Nah pasca tindakan ini, apakah ada kemungkinan Parkinson itu kembali muncul dok? Ini yang penting saya sampaikan, bahwa operasi ini tidak menyembuhkan Parkinson, tadi saya sampaikan ya. Tapi tujuan dari operasi adalah memperbaiki kualitas hidup. Jadi perlu dipahami, dia tidak sembuh. Kalau dia tidak sembuh artinya dia satu tetap perlu minum obat. Yang kedua ada kemungkinan dia tetap akan memburuk suatu saat dalam masa hidupnya. Seperti itu memang. Jadi berapa lama dia akan memburuk kita belum tahu, dan itu bervariasi setiap pasien. Ada yang cukup cepat, ada yang lambat, ada yang lambat sekali, seperti itu, bervariasi. Oleh sebab itu makanya kita memang perlu evaluasi ya dok, yang seperti tadi dokter bilang ya, tiap 1 atau tiap 3 bulan ya dok. 3 bulan. Oke, baik. Kemudian dok, berdasarkan dari pengalaman dokter Agus sendiri dok, untuk tindakan SBL ini kepada para penderita Parkinson sendiri, karena memang targetnya kalau untuk penderita Parkinson, balik lagi ya dok, kita memperbaiki fungsional social life-nya ya dok. Apa dok efeknya positifnya untuk pasien-pasien Parkinson yang melakukan tindakan SBL berdasarkan pengalaman dokter nih dok? Memang yang gejala-gejala ini pada pasien-pasien yang saya lakukan tuh memang biasanya sudah cukup lumayan berat ya, seperti tremornya tuh sangat hebat frekuensi maupun amplitudonya, sehingga dia tidak bisa, katakanlah dia tidak bisa menyuap sendiri, dia tidak bisa memegang memegang cangkir atau menyuap sendiri. Cuman ketika setelah dioperasi dengan tremor yang membaik ya, maka dia pun mulai bisa ada kemandirian kembali ya, meski tidak 100% ya. Kemudian pun begitu dengan rigiditas ya, yang sebelum operasi itu atau ada dyskinesia, efek samping obat dopamin, dia menjadi tidak bisa tidur ya, dia menjadi semacam restless gitu, macam gelisah dia, ada gerakan-gerakan seperti itu yang itu buat capek ya, bagi dia capek, apalagi kita yang lihat aja udah ngeliat, oh ini kasihan gitu, dia nggak bisa, sampai nggak bisa tidur, kurang istirahat, biasanya badannya juga menjadi kurus, senang makan dan lain-lain. Nah dengan dia kurang diskinesianya atau hilang diskinesianya, kekakuannya juga ada perbaikan, itu bagi dia itu sangat berarti gitu bagi dia. Dia jadi bisa lebih tenang, bisa jadi istirahatnya bisa lebih baik, dan sekali lagi tadi bisa menjadi sedikit lebih mandiri gitu. Oke, baik. Gitu. Dan tindakan SBL ini sudah bisa kita lakukan di RSU Bunda Jakarta ya dok, betul ya dok? Iya. Baiklah dok. Nah kira-kira untuk teman-teman semua nih, baik keluarga neuropoders atau sanak saudara yang kira-kira punya keluhan Parkinson ini, bisa datang ke RSU Bunda di kapan aja dok, praktek dokter dok, mungkin untuk konsultasi? Di hari Selasa jam 10 hingga jam 12 ya, kita bisa ketemu untuk kita lihat klinis dan. Baik dok, baik. Saya rasa mungkin cukup ya dok, kita bahas tentang Parkinson, terutama tentang terapi terbarunya ya dok, tata laksananya tadi kita sebut SBL. Sebelum kita closing nih dok, kira-kira ada closing statement dari dokter Agus untuk terkait Parkinson bagi teman-teman neuropoders? Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang biasanya menyerang pasien dengan usia di atas 60 tahun. Kemudian penyakit ini seringkali membuat si penderitanya menjadi cacat ya. Dalam arti dia akan muncul dengan gejala tadi ada tremor, kemudian ada kekakuan, kemudian jalannya menjadi lambat, dan ada gangguan dari postural atau gangguan keseimbangan. Nah,
pengobatan pada pasien Parkinson ini memang meliputi pemberian obat-obatan, ya, pemberian obat-obatan levodopa. Kemudian yang kedua, ketika obat-obatan ini menjadi tidak efektif atau mulai ada efek samping obat, ya, baik itu fluktuasi motorik kita sebutnya atau ada dyskinesia. Nah, ketika itu tindakan operasi baik deep brain stimulation maupun stereotactic brain lesioning ini menjadi pilihan, ya, bahwa operasi ini dapat memperbaiki kualitas hidupnya, bahwa operasi ini bisa memperbaiki tremornya, kemudian bisa memperbaiki rigiditasnya, ya, dan memperbaiki kelambatan dalam bergeraknya, sehingga kualitas hidupnya bisa membaik. Dan pada beberapa kasus dosis obat yang selama ini diminum bisa dikurangi, ya, meski tidak semua pasien. Nah, meski operasi ini tidak menyembuhkan, tapi harapan kita adalah dengan operasi ini kualitas hidup pasien tadi bisa membaik, dia bisa diperbaiki. Terima kasih banyak nih Dokter Ya, Agus terima untuk kasih. sesi kita kali ini Ya. terkait tentang Parkinson. Ini cukup menarik dan jujur Dok, ini juga menambah wawasan saya pribadi sih Dok, gitu, karena ternyata begitu berkembang pesatnya nih Dok, Ya. teknik-teknik atau teknologi terapi kita ya Dok. Ya. Baik, para neuropoders, saya rasa kita cukup untuk sesi terkait Parkinson ini bersama saya Dr. Tiara dan Dr. Muhammad Agus Aulia, spesialis bedah saraf. baik, kami pamit undur diri. Salam sehat untuk para neuropoders. Kami, tim RSU Bunda Jakarta, selalu sedia setiap saat untuk melayani Anda.